Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena masih ada beberapa anak yang masih bingung dalam membandingkan pecahan, Bapak akan menjelaskan kembali mengenai pecahan. Kalau kita lihat ada sebuah pizza di sini ya. Ini gambar pizza. Ada toppingnya sosis ya. Jika kita memotong atau membagi sama besar pizza itu, maka ada dua buah pizza yang sama besar ya. Nilai setiap bagiannya adalah setengah atau 1/2. Angka 1 artinya atau namanya pembilang, dan angka 2 yang bawah namanya penyebut. Awas jangan sampai lupa, yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Ini nilainya setengah setiap bagiannya. Jika semua bagiannya yang 1/2 dengan yang 1/2 yang di bawah, maka nilainya adalah 2/2. 2/2 ini itu sama dengan juga 1. Artinya, jika pembilang dan penyebut mempunyai angka yang sama, maka nilainya 1. Bisa juga dengan 10/10, 15/15, 100/100. Asalkan pembilang dan penyebutnya mempunyai angka yang sama, nilainya sama dengan 1. Sekarang kita akan mencoba perhatikan gambar sebelah sini ya. Nah, ini ada beberapa kotak yang dibagi menjadi beberapa bagian. Besarnya sama, semua besarnya sama, panjangnya dari sini ke sini itu sama kan semuanya, empat-empatnya. Cuman bagiannya yang berbeda-beda. Ini dipotong menjadi 2, ini dipotong menjadi 3, ini dipotong menjadi 4, dan ini dipotong menjadi 8. Jika setiap yang dipotong 2, satu bagiannya bernilai 1/2. Kemudian yang dipotong menjadi 3, satu bagiannya bernilai 1/3. Dan yang dipotong menjadi 4, satu bagiannya bernilai 1/4. Yang dibagi menjadi 8 bagian, satu bagiannya bernilai 1/8. Kita lihat besarnya. Kalian bandingkan saja. Ini 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/8. Besar mana? Besar 1/2. Semakin besar penyebutnya, tuh 2, 3, 4, dan 8, maka nilainya semakin kecil. Kalian perhatikan, ini sudah sama pembilangnya. Pembilangnya 1 semua, 1, 1, 1, 1. Cuman penyebutnya yang berbeda-beda, ada 2, 3, 4, dan 8. Kalau pembilangnya sudah sama dan penyebutnya berbeda-beda, semakin besar penyebut, maka nilainya semakin kecil. Ya, kalian lihat saja. Ini bagiannya 1/2. Ini kan penyebutnya kecil, tapi memiliki bagian yang besar. Itu. Awas jangan sampai lupa. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Pecahan yang berpenyebut sama. Ada 4 bagian, semuanya dibagi 4, sama besar ya, tuh 4-4-nya. Ini nilainya 1/4. Yang kedua nilainya 2/4. Yang ketiga nilainya 3/4. Dan yang keempat nilainya 4/4 atau 1. Coba kalian perhatikan yang berwarna ini. Penyebutnya sudah sama semuanya, 4, 4, 4, dan 4. Tapi memiliki pembilang yang berbeda-beda. Ada 1, 2, 3, dan 4. Yang paling besar adalah bagiannya yang nilainya besar juga, 4/4. Jadi, semakin besar pembilang, maka nilainya besar. Kita coba memecahkan soal berikut. Ada 1/8 dengan 1/10. Jika kita memasukkan tanda pembanding, kita perhatikan dulu.
Pembilangnya sudah sama, 1 dengan 1. Yang berbeda adalah penyebutnya, ada 8 dan 10. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau pembilangnya sudah sama, berarti kita lihat penyebutnya. Semakin besar penyebut, maka nilainya semakin kecil. Berarti yang besar adalah 1/8. Tandanya lebih besar. Kalau kita baca artinya 1/8 lebih besar dari 1/10. Kemudian yang kedua, ada 5/9 dengan 5/7. Pembilangnya sudah sama. Yang berbeda adalah penyebutnya. Tadi sudah dikatakan juga sama Bapak bahwa semakin besar penyebut maka nilainya semakin kecil. Artinya berarti tanda pembanding yang benar adalah lebih kecil karena nilai 5/9 ini lebih kecil dari 5/7. 5/7 itu bagiannya lebih besar. Yang ketiga, ada 5/20 dan 9/20. Penyebutnya sudah sama, 20 dengan 20, tapi pembilangnya yang berbeda. Jika kita akan memasukkan tanda pembanding, kita analisa dulu. Karena penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. Semakin besar pembilang, nilainya semakin besar juga. Berarti nilai 5/20 ini kecil. Tanda pembandingnya adalah lebih kecil. Jika dibaca, 5/20 lebih kecil dari 9/20. Kemudian soal yang keempat. Ada 8/12 dengan 4/12. Jika diperhatikan, penyebutnya sudah sama, yaitu 12. Kita lihat pembilangnya, 4 dan 8. Maka semakin besar pembilang, nilainya semakin besar. Berarti 8/12 itu lebih besar dari 4/12. Bagaimana? Apakah sudah mengerti atau terlalu cepat dalam menjelaskan? Boleh nanti kalian dibantu orang tua dalam lebih memahami dalam perbandingan pecahan ini. Jangan lupa tetap semangat ya dalam belajar, karena kondisinya seperti ini kalian harus belajar di rumah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Jika nanti belum mengerti, boleh nanti ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.